Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my channel. Seperti biasa, kita akan membahas soal STS, PTS, dan UTS, sumatif tengah semester, atau biasa disebut juga penilaian tengah semester, semester genap atau semester 2 sekolah dasar. Ini khusus untuk kelas 6, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Biasa disebut juga dengan PAI dan BP. Nah, soal selanjutnya nomor 1. Oke, sebelum lanjut silahkan klik like, comment, and subscribe-nya. Terima kasih. Nomor 1. Nah, di sini ada lafaz yang tepat untuk melengkapi adalah, nah ini kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa layamu tufiha wala titik a Yahya, b Yahfa, c tazakka, dan d Yahsya. Jadi lafaz lanjutan ini yang paling tepat jawabannya adalah ya, summa yamutu fiha wala Yahya. Jadi jawabannya adalah yang A. Yang paling tepat itu adalah yang A. Lanjut. Nah, jika ada pengucapan saya salah atau tanda-tandanya atau apa namanya, silahkan komen dan jelaskan dan sarannya. Nah, jadi di sini juga sudah nampak di layar kalian. Kita lihat sama-sama. Nomor 2. Cara membaca lafaz ini adalah titik A. Sayadzakaru may yahsa, sayadzakaru may yahsya, yang C sayadzakaru may yahsya, dan D sayadzakaru may yahsya. Jadi bunyinya agak mirip, tapi penulisan tepat yang ini lafaznya membacanya sayadzakaru may yahsya. Jadi jawabannya adalah zakaru, berarti antara ya B dengan D. Yang paling tepat di sini ya D-nya, C-nya, Z-nya ini di atas. Oh iya, ini biasanya ini mirip yahsa, ini yahsa, Z ini kan yahsa, oh ini. Oke. Soal berikutnya nomor 3, masih lafaz lafaz abko. Nah, dalam surah Al-A'la bermakna titik-titik. A. Kekal, B. Semu, C. Luas, dan D. Utama. Nah, jadi lafaz dari ini abko dalam surah A'la bermakna, jawabannya adalah, nah benar, itu bermakna kekal. Abko ini artinya kekal, jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 4. Allah memberi petunjuk kepada umat Islam melalui Al-Quran. Misalnya surah Al-A'la. Pernyataan yang sesuai adalah A. Terdapat kata ini fahadanya pada ayat ketiga. Atau B. Terdapat kata sabbihi pada ayat ke-1. Yang C. Terdapat kata ahroja pada ayat ke-4. Yang D. Terdapat kata tazakka pada ayat ke-6. Nah, di sini surah A'la jika kalian sudah hafal, pasti kalian tahu jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang tepat itu ya. Fahada, jadi ayat ke-3. Jawabannya A. Soal berikutnya nomor 5. Hendaknya kita berbuat baik ketika titik-titik. A. Di hadapan guru. B. Ketika teman juga berbuat baik. C. Berada di mana saja. Dan D. Dilihat oleh orang tua. Nah, jelas di sini kita hendak berbuat baik itu tidak hanya di depan guru saja, tidak hanya teman kita sudah baik baru kita baik, apalagi dilihat oleh orang tua. Nah, jadi jawabannya ini ketika kita berada di mana saja kita harus berbuat baik. Jangan kita dilihat orang baru kita berbuat baik. Dan jangan juga kita
di hadapan guru baru kita berbuat baik, di belakangnya kita berbuat jahat, seperti itu. Jadi ketika kita berbuat baik itu di mana saja? Jawabannya adalah yang C. Nomor selanjutnya, nomor 6. Bencana di bumi maupun yang menimpa seseorang telah tertulis dalam A. Al-Quran, B. Lahul Mahfuz, C. Ensiklopedia, dan D. Taurat. Nah, bencana di bumi menimpa seseorang telah tertulis di dalam, ya jelas itu terdapat di Lahul Mahfuz. Ini sudah tercatat di sini kelahiran kita, kematian kita, bencana di bumi menimpa seseorang, ini sudah tercatat di Lahul Mahfuz. Mahfuznya ini macamnya. Oke, soal berikutnya nomor 7. Usia seseorang tidak dapat dipanjangkan meski dengan rajin berolahraga, karena hal itu termasuk takdir. A. Mubram, B. Mualat, C. Kudrati, dan D. Iradati. Nah, ini sudah jelas jawabannya, bukan yang ini. Bukan C dengan D. Jadi jawabannya yang paling tepat ini, usia seorang, kematian kita itu tidak bisa dipanjang ataupun tidak bisa diturunkan karena sudah tercatat di Lahul Mahfuz tadi. Itu merupakan takdir apa? Nah, takdir mubram itu tidak bisa diubah. Ada jenis takdir mubram itu jenis kelamin kita, kematian kita, terus lahirnya. Nah, seperti itu. Walaupun kita rajin berolahraga, rajin beribadah, kalau kematian sudah ada dan sudah tetap tanggalnya dan harinya, jamnya, detiknya pun kita tidak bisa mengelak. Nah, kalau takdir mualaf ini bisa diubah seperti juara kelas, prestasi kelas, nah seperti itu. Soal nomor 8. Orang yang beriman kepada qada dan qadar tidak akan mudah A. Qanaah, B. Bersabar, C. Menyerah, dan D. Berusaha. Ya, tidak mudah menyerah. Benar jawabannya. Kita yang beriman atau beriman kepada keadaan qadar itu tidak mudah menyerah. Jadi jawabannya adalah yang C ini. Oke, soal berikutnya nomor 9. Jika ingin memahami tentang qada dan qadar, kita harus mempelajari bidang A. Muamalah, B. Syariah, C. Sejarah, dan D. Akidah. Ya, jawabannya ini ketika ingin memahami tentang qada dan qadar itu kita di bidang, ya jawabannya adalah di bidang akidah. Itu jawaban paling tepat adalah yang D. Soal nomor 10. Alam dan lingkungan dijaga agar dapat A. Disia-siakan, B. Dikuasai, dan C. Diperjualbelikan, dan D. Dimanfaatkan. Ya, ini alam dan lingkungan kita jaga agar dapat benar. Itu dimanfaatkan untuk kita. Jadi harus dijaga dan dirawat agar bisa dimanfaatkan. Soal berikutnya nah ini lafaz lagi. Perhatikan ayat berikut. Kandungan ayat di atas adalah, nah, wad'uhu khaufan wa tama'an. Jadi ayatnya kandungnya adalah A. Perintah berdoa penuh ketakwaan, B. Perintah memperbaiki alam yang rusak, C. Larangan berbuat kerusakan di bumi, dan D. Larangan menggunakan alam berlebihan. Jadi maksud ayat dari ini, jawaban paling tepat adalah iya. Perintah berdoa dengan penuh ketakwaan. Jadi jawabannya adalah yang A. Paling tepat ini. Soal berikutnya nomor 12. Surat Al-A'raf ayat 56 berisi tentang
A. Perintah berpikir dan belajar. B. Larangan merusak lingkungan. C. Macam-macam bencana alam. Dan D. Penciptaan makhluk hidup. Nah, kita tahu ayat Al-A'raf ini, kalau kalian sudah membaca surahnya itu ada itu larangan kita merusak lingkungan. Jawabannya adalah yang B. Nah, misalnya kalian tidak tahu menjawabnya, kalian lihat jawab materi di atas. Nah, tentang apa? Nah, tentang perintah menetauan. Dan sini ada alam tadi. Nah, jadi jawabannya itu yang mendekati adalah yang B. Jika misalnya kalian tidak tahu ayat dari ini. Oke, soal berikutnya nomor 13. Bagi orang yang berpikir, tanda-tanda kebesaran Allah adalah titik-titik. A. Bebatuan, B. Alam semesta, C. Gedung-gedung, dan D. Keajaiban dunia. Nah, jawaban yang tepat adalah tanda-tanda kebesaran Allah itu adalah alam semesta. Itu jika bagi orang yang berpikir. Sungguh besar kebesaran Allah, sehingga kita harus berpikir bahwa alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal nomor 14. Faktor penyebab tanah longsor dan banjir adalah, nah kita tahu tanah dan longsor itu pasti ada penyebabnya. A. Kelalaian ibadah. B. Ulah manusia. C. Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan D. Kejadian tahunan di Indonesia. Ya, yang paling tepat ini adalah ulah manusia. Kenapa? Ya, misalnya longsor, banjir. Nah, ini kalau longsor ini penebangan pohon ini terlalu liar, ditebang semua. Terus banjir juga sama, penebangan pohon terlalu liar dan membuang sampah sembarangan. Nah, itu banjir. Longsor ini kan terjadi di bukit-bukit karena kayu-kayunya diambil dan ditebang secara liar. Tidak ada penanaman kembali. Nah, itu menyebabkan tanah longsor. Itu disebabkan oleh ulah manusia. Soal berikutnya nomor 15. Bu Hamidah menanam tomat di lahan kosong. Di lahan kosong belakang rumahnya. Saat berbuah, beberapa tomat dimakan oleh hama. Sikap Bu Hamidah yang tepat adalah A. Mengawasi sepanjang hari. Nah, B. Menaruh di tempat yang tinggi. C. Memindahkan ke tempat yang aman. Dan D. Menganggap sebagai sedekah. Nah, ini paling tepat. Ini sikap kita. Sikap itu ya memindahkan tempat aman. Ini kurang tepat. Ini sebenarnya benar, tapi yang paling tepat adalah ya menganggapnya sebagai sedekah. Nah, soal yang ini pilihan ganda kompleks, berarti ada dua pilihannya. Pilihlah lebih dari satu jawaban, berarti yang dua. Surah Al-A'la dalam Al-Quran terletak di antara surah ya. Jawabannya adalah yang A dan C, surah ini. Soal nomor 2. Organisme yang dapat hidup dan tumbuh dalam tanah adalah ya, dalam tanah ini jelas tumbuhan dan hewan. Itu tumbuh dalam tanah. Misalnya hewan cacing dan sebagainya, tumbuhan juga karakternya ini. Soal nomor 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan takdir yang baik bagi manusia agar mereka bersikap A. Qanaah, B. Syukur, D. Ini enggak benar-benarnya ya. Ya, Allah itu supaya qanaah dan syukur. Nah, ini yang benar adalah yang A dan B. Ini sabar sebenarnya juga boleh, takabur ini salah ini. Jelas. Jadi paling tepat adalah qanaah, syukur. Kita bersyukurnya, kita sabar dan tabah ini sebenarnya itu jawabannya hampir benar juga yang sabar. Kedudukan manusia di bumi yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah wakil. Ini ya benar, yang telah ditentukan oleh Allah itu benar, itu adalah yang ditentukan oleh Allah adalah di sini. Wakil
budak, ya pengganti. Benar wakil dan pengganti jawabannya A dan C. Nomor 5. Kelestarian lingkungan alam dapat terpengaruh terhadap ya, kekayaan dimiliki manusia, benar. Ketenangan jiwa, belum tentu. Menipisnya oksigen, ini salah. Jadi, kelestarian itu adalah menjaga sumber dalam alam yang ada. Jadi, A dengan B, D. Ini esai. Kita isi lafaz. Ini dibaca. Dibaca ini sebenarnya kan ya, ada titik komanya, tapi nggak apa-apa, kita ini kan gusian ahwa. Nah, seperti itu. Ya, sebenarnya ini kan A-nya ada garisnya di atas, A-nya. Terus yang ini A-nya juga ada garis di bawah, di atas. H-nya ini ada titik di bawahnya. Gusa'an ahwa. Nah, seperti itu. Nah, ini lagi lanjutan ayatnya. Ini lanjutan ayatnya, nggak bisa kita tulis sebagai Arab. Ya, fazakkaril auzubillahi minasyaitonir rajim. Fazakkir in nafa'atiz zikra. Nah, lanjutannya itu. Lanjut nomor 3. Bersikil berasal dari kata zakara zakuru. Zakara yazkuru. Artinya itu mengingat. Ya, itu dia. Nomor 4. Fulan mengesampingkan sholat Jumat dan mementingkan berdagang. Pola hidup Fulan adalah, ya itu jelas salah, itu mementingkan salah. Jadi sifat ini salah. Mementingkan materialistik. Nah, seperti itu. Nomor 5. Ikhtiar yang dilakukan dapat mempengaruhi takdir. Ya, takdir mu'alak, yang bisa diubah itu takdir mu'alak. Kalau mubram itu tidak bisa, jenis kelamin, kematian, kehidupan, kelahiran, nah itu takdir mubram. Takdir mu'alak ini bisa diubah dengan berusaha dan berdoa, seperti prestasi sekolah. Nomor 6, berdoa tanpa diiringi ikhtiar termasuk perbuatan sia-sia. Nomor 7, orang yang bersabar selalu yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Soal berikutnya nomor 8. Allah melarang manusia berbuat kerusakan di bumi. Di bumi dan di langit dan sebagainya, ini dilarang oleh Allah. Perintah menanam tanaman disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti di kampung merupakan bentuk menerapkan perilaku terpuji terhadap lingkungan masyarakat. Iya. Nah, ini disempurnakan, ini ayatnya dilanjutkan dan sebagainya. Oke, sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.